Shalom saudara-saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Senang rasanya kembali kita bisa berjumpa dalam pemberitaan firman kita hari Minggu ini. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, minggu ini yang menjadi bahan renungan kita diambil dari kitab 2 Samuel 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. 2 Samuel 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara bisa baca sendiri di rumah masing-masing. Nah saudaraku, saya akan mengisahkan tentang bahan renungan kita hari ini, menceritakan tentang Raja Israel yang bernama Daud dengan Mefiboset. Tidak asing mungkin kita mendengar nama Daud, tapi apakah saudara mengetahui siapa Mefiboset sebenarnya? Saudaraku, Mefiboset ini adalah cucu dari raja pertama Israel, yaitu Raja Saul. Cucunya yang bernama Mefiboset adalah anak dari Jonatan. Kita tahu ya bahwa Daud bersahabat karib dengan Jonatan. Sehingga kalau kita mengingat kembali bagaimana perselisihan, pertentangan antara Daud dengan Saul, Jonatan justru menyelamatkan Daud supaya dia tidak dibunuh oleh ayahnya. Nah, saudaraku, dalam persahabatan mereka, Jonatan mengatakan kepada Daud, "Ketika aku masih hidup, engkau memperlihatkan kasih setiamu, memperlihatkan cinta kasihmu kepadaku. Namun ketika aku nanti sudah mati, perlihatkanlah kasihmu itu kepada keturunanku." Karena itu, saudaraku, itulah yang diperlihatkan Daud pada bahan renungan kita hari ini. Ketika dia sudah memerintah sebagai Raja Israel, dia menanyakan kepada hambanya, bertanya kepada suruh-suruhannya, apakah masih ada keturunan Saul yang masih hidup. Lalu seorang yang bernama Ziba mengatakan kepada Daud, masih ada tuanku, namanya Mefiboset, dan dia timpang kakinya, kedua kakinya timpang. Kita bisa bayangkan saudaraku, pada saat itu orang-orang yang cacat secara fisik benar-benar tidak punya harga diri. Orang-orang yang cacat secara fisik benar-benar tidak akan dihargai oleh orang lain. Namun Daud dengan penuh kasihnya mendatangi Mefiboset. Tindakannya ini, saudaraku, sangat kontras berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu. Raja-raja biasanya ketika dia baru naik tahta, dia akan membunuh habis seluruh keturunan raja-raja sebelumnya. Supaya apa? Supaya kedudukannya kuat, supaya kedudukannya tidak ada yang mengganggu. Tapi Daud dengan penuh belas kasihannya, dia mendatangi Mefiboset. Dia mengajak Mefiboset untuk tinggal serumah, sehidangan dengan dia. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Daud mendatangi Mefiboset, Mefiboset merasa takut di dalam dirinya. Kenapa? Dia tahu ini adalah saingan kakeknya pada saat itu, pada saat kakeknya masih hidup. Lalu dia merasa takut bahwa dia akan menjadi sasaran balas dendam. Makanya ketika Daud datang, Mefiboset berkata, inilah hamba tuanku. Dia memposisikan dirinya sebagai seorang hamba. Ketika Daud mengatakan kehendaknya untuk mengangkat derajat si Mefiboset, apa yang dikatakannya? Apalah aku ini? Aku tidak lebih daripada anjing mati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada saat itu anjing dikenal sebagai binatang yang paling hina. Apalagi anjing mati yang dikenal sebagai pemakan bangkai. Seperti itulah Mefiboset memposisikan dirinya. Namun Daud dengan penuh kasih yang berasal daripada Tuhan yang ada dalam hatinya menunjukkan kasih itu kepada Mefiboset. Dia tidak memperhitungkan bagaimana perselisihannya dengan kakeknya Mefiboset, Saul, pada waktu-waktu sebelumnya.
tapi dia mengingat janji persahabatannya dengan Jonathan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada minggu ini adalah Bapa yang setia dan penuh dengan belas kasih. Ya, tema ini diangkatkan untuk menyambut hari ulang tahun kaum bapa di gereja GBKP, tepatnya tanggal 26 Agustus 2020, ulang tahunnya yang ke-25. Mari setiap Anda kaum bapa, mulai minggu ini, mulai saat ini firman ini mengajarkan kepada kita. Kaum bapa, mari refleksikan firman ini. Mari perlihatkan belas kasihanmu. Mari perlihatkan cinta kasihmu. Mari perlihatkan kesetiaanmu terhadap keluargamu, terhadap gereja Tuhan, dan terhadap posisimu di masyarakat. Kalau dikatakan kaum bapa adalah kepala keluarga, kita tahu dalam kepala kita ini ada organ-organ tubuh, mata, hidung, mulut. Karena itu sebagai seorang bapa yang adalah kepala keluarga, matanya harus mampu melihat permasalahan yang ada di keluarga. Hidungnya yang adalah tempat kita untuk bernafas harus memberikan kehidupan bagi keluarga. Dan mulutnya harus memberikan kata-kata yang menyejukkan di tengah-tengah keluarga. Daud sudah memberikan contoh. Dia mengangkat Mefiboset untuk makan sehidangan. Artinya saudaraku, bahwa Mefiboset ini makan sehidangan dengan Daud, berarti dia dianggap sebagai anak raja. Karena hanya anak raja yang makan sehidangan dengan raja. Bisa kita bayangkan, dia hidup sehidangan dengan raja, keperluannya disediakan, makanannya ada, pakaiannya ada. Bahkan di ayat-ayat terakhir, Daud memerintahkan kepada hamba-hambanya supaya bekerja untuk Mefiboset. Hidup berkecukupan, harta-harta duniawi disediakan dan tidak akan berkurang. Itulah belas kasihan, itulah bentuk cinta kasih yang ditunjukkan Daud kepada Mefiboset. Kita belajar hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa membalas kebaikan dengan kebaikan benar-benar tidak ada ruginya. Ingatlah saudaraku, pesan terakhir untuk kita semua. Membalas kebaikan dengan kejahatan itu adalah perbuatan iblis. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu manusiawi. Namun membalas kejahatan dengan kebaikan yang penuh cinta kasih itu adalah sifat ilahi yang sudah diberikan Tuhan Allah ke dalam hati setiap kita. Tuhan Yesus memampukan kita untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin.